Shalom Bapak Ibu Jemaat. Kabar gembira bagi kita semua. Gereja kita sudah dibuka untuk ibadah onsite loh. Serta sudah mendapatkan QR Peduli Lindungi dari Kemenkes RI. Untuk kedepannya, ibadah dilakukan secara online dan offline. Bagi Bapak Ibu yang belum dapat datang beribadah secara onsite, dapat mengikuti secara online melalui Zoom dari rumah masing-masing. Ini dia hal yang harus kita ketahui ketika kita beribadah secara onsite. 1. Wajib memakai masker. 2. Cuci tangan di tempat yang telah disediakan. 3. Melakukan pengecekan suhu. Tidak boleh demam ya. Keempat, check-in Peduli Lindungi atau tunjukkan sertifikat vaksin. Lalu, silakan memasuki ruang ibadah dan tempati tempat duduk yang telah disediakan. Selama ibadah berlangsung, semua wajib memakai masker ya. Selamat beribadah. Persembahan. Ada 3 cara untuk memberikan persembahan. Pertama, scan QR Code yang ditampilkan pada penghujung ibadah. Kedua, scan QR Code yang ada di luar ruangan ibadah. Ketiga, masukkan uang tunai ke dalam kotak yang telah disediakan. Yang keempat, menggunakan kartu debit melalui mesin EDC. Setelah ibadah selesai, tetap jaga jarak dan jangan membuat kerumunan ya. Oh iya, pendaftaran ibadah onsite dibuka setiap hari Kamis melalui WhatsApp ke Saudari Senja atau melalui link pendaftaran yang telah disediakan. Sampai jumpa hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sidang Jemaat, selamat datang, selamat berjumpa di Minggu pagi hari ini, 23 Januari 2022. Selamat mengikuti ibadah hybrid dengan tema Hati yang Menerima. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Pendeta David Sarju Sucipto. Kita mulai ibadah kita dengan mengangkat satu pujian dari PPR 1 nomor 11, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Allah Maha Tinggi, pada siang dan malam ku beri pujian. Suci, 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 Ar-Rahim, Ar-Rahman, kasih-Nya Maha tinggi dan besar. Suci, 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 segenap tunduklah, berikanlah ibadat kepada Tuhanmu yang saleh dan malaikat, segenap tunduklah, sembahlah Allah selama-lamanya. Suci, 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 meskipun sekarang muka-Mu tak terpandang, sebab Maha terang. Hanya Tuhan saja, lain tiada lagi, yang Maha Kuasa, Maha Suci. Jemaat bangkit berdiri. Suci, 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 Allah Maha Tinggi, segenap makhluk langitlah bumi puji-Mu.
rahim Ar-Rahman, kasih-Nya maha tinggi dan besar. Fotum dan salam akan dilayani oleh hambanya Pendeta Edi SS. Kami persilakan. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Mazmur nomor 100, pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, data menunjukkan bahwasannya COVID-19 yang terkena semakin naik dari hari ke hari. Sebagai gereja, saya harus mengatakan pada Bapak Ibu semua, kita harus waspada dan jangan lupa booster. Segera mungkin booster begitu ada sertifikat udah muncul, segera cari booster supaya kita lebih aman gitu ya. Kemudian hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta David Sarju Susipto dari Kalimalang. Seharusnya hari ini saya ke sana, tetapi karena minggu depan ada acara khusus ulang tahun ke-24 GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang, jadi khotbah saya minggu depan hari sore hari gitu ya Pak David ya. Dan yang ketiga terakhir, terima kasih untuk doa-doanya dan beberapa yang sudah mengunjungi Bu Rita pasca operasi semakin membaik. Malam kemarin belajar duduk meskipun sebentar, perkembangannya cukup bagus. Semoga dalam waktu cepat bisa pulih. Sekali lagi terima kasih untuk doa-doanya dan sebagian yang mengunjungi, terima kasih semuanya. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Theodor Pribadi yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Dipersilakan, Pak. Terima kasih Pak Edi. Kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Saudara Gerard. Silakan Gerard. Saya akan membacakan warta minggu ini. Selamat ulang tahun kepada Evangelis Yonatan Setiawan dan Ananda Kailan Natania pada tanggal 27 Januari. Dan juga Saudari Siti Nurfitriani pada tanggal 29 Januari. Selamat juga untuk Bapak dan Ibu Andi Gunawan untuk ulang tahun pernikahannya pada tanggal 27 Januari.
Warta Komisi Anak, diberitahukan kepada seluruh orang tua bahwa ibadah Komisi Anak hari ini diadakan pada pukul 10 melalui Zoom. Dan untuk minggu depan, tanggal 30 Januari, akan dilakukan ibadah anak secara hybrid pada pukul 10 juga. Kita akan tampilkan video warta. Sekian untuk warta minggu ini. Terima kasih Saudara Gerard untuk pelayanan yang sudah dilakukan. Tiba saatnya kita mengangkat doa syafaat kita. Hari ini akan dilayani oleh Ibu Hana Tanoto. Mari sidang jemaat kita mempersiapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita pujikan satu lagu, Doa Mengubah Segala Sesuatu. Doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa
orang benar. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti batang air di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau, tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah. Doa mengubah segala sesuatu. Saya persilakan Ibu Hana Tanoto. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita satukan hati di dalam doa-doa syafaat kita. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu. Berkati ya Tuhan kebaktian pada hari ini maupun kebaktian untuk anak-anak sekolah minggu. Berkati untuk setiap firman yang diberitakan, supaya setiap firman yang diberitakan tak akan kembali dengan sia-sia. Bapa yang di surga, pada hari ini kami juga memperingati hari persekutuan doa. Tuhan akan yang dirayakan dan diperingati oleh gereja-gereja anak baptis sedunia. Berkati ya Tuhan supaya melalui peringatan hari persekutuan dunia ini, kami lebih dipersatukan dan bertumbuh. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan-persembahan yang telah diberikan oleh jemaat. Biarlah setiap persembahan ini boleh dikelola dengan baik oleh majelis jemaat. Tuhan akan berkati setiap kami semua yang memberikan persembahan-persembahan ini. Bapa yang surga, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang masih mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Yohana Hartini Suraji, untuk Ibu Tuya, Ibu Manurung, untuk Bapak Triyono dan Bapak Sukisno. Kini Tuhan akan berikan kesembuhan yang sempurna. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang masih dalam pemulihan, untuk Ibu Enita, untuk Bapak Hadi Sudarto, untuk Bapak Indarto, juga untuk Ibu Rita. Tuhan akan berikan pemulihan yang sempurna. Kami juga tetap berdoa Tuhan untuk perekonomian jemaat. Kami percaya Tuhan Engkau akan mencukupkan kami semua. Juga untuk pertumbuhan iman kami, biarlah di dalam setiap pergumulan kami boleh tetap bertumbuh dan Tuhan kuatkan setiap iman kami. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa, untuk Bapak Presiden Jokowi, untuk Wakil Presiden Maruf Amin, untuk pejabat pemerintah dan aparat keamanan, supaya dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, dengan takut akan Engkau. Juga untuk kondisi keamanan, serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia bersama-sama dapat menjaga NKRI, menghargai semua keberagaman yang ada, sehingga di Indonesia terjalin perdamaian di dalam masyarakat. Kami berdoa ya Tuhan untuk negara Indonesia, juga untuk negara-negara lain yang terdampak virus corona, baik dalam kesehatan maupun dalam pertumbuhan ekonomi. Kiranya pandemi ini Tuhan dapat segera diatasi. Kami percaya Tuhan dengan campur tangan Tuhan, kami dapat melaluinya. Kami tetap juga untuk penyebaran virus corona, supaya untuk varian-varian baru ini pun dapat segera diatasi, tersedianya pengobatan untuk pasien, juga untuk vaksinasi yang masih terus dilakukan. Kiranya semua rakyat Indonesia Tuhan dapat mendapatkan vaksinasi maupun booster yang dilakukan. Biarlah semua rakyat Indonesia mau mengikuti protokol kesehatan dengan baik,
sehingga pandemi ini akan dapat diredakan. Kami tak berdoa Tuhan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur, untuk perkembangan dan kemajuan perekonomian bangsa Indonesia, supaya apa yang telah direncanakan dengan baik ini pun dapat dilaksanakannya. Tuhan Yesus, pada saat ini banyak daerah-daerah juga yang terdampak bencana alam, baik erupsi Gunung Merapi, gempa bumi, banjir, dan longsor. Tolong ya Tuhan supaya semua aparat pemerintah pun dapat menolong dan melakukan tugasnya dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk para relawan yang bekerja di sana. Tuhan akan tolong mereka, berikan kesehatan untuk mereka. Kami berdoa untuk MDS yang melayani di daerah-daerah bencana. Tuhan juga tolong mereka. Setiap relawan yang dikirim pun Tuhan berikan kesehatan dan imun tubuh untuk mereka. Bapa yang di surga, hari ini kami juga berdoa untuk Hari Persekutuan Dunia yang diperingati oleh gereja-gereja Anabaptis. Kami berdoa untuk GITJ, untuk GKMI, untuk JKI yang merupakan sinode-sinode Anabaptis di Indonesia. Kiranya Tuhan akan memberkati supaya kesaksian gereja-gereja ini boleh menjadi bagian dari kelompok agama minoritas. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pertemuan MWC di Indonesia pada Juli 2022. Tuhan akan memberkati supaya pertemuan ini Tuhan dapat berjalan dengan baik. Tuhan berikan kesehatan dan keselamatan untuk semua peserta. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam acara Temu Raya ini, sehingga acara ini dapat menyatukan dan menguatkan semua peserta sebagai bagian dari tubuh Kristus. Kami tak berdoa Tuhan untuk dunia yang telah terbelah oleh ketidakadilan yang diakibatkan oleh COVID-19 dalam 2 tahun terakhir ini. Kiranya saudara dan saudari yang bergumul dengan kerentanan karena penyakit, kekerasan, bencana dan ketidakadilan, kiranya masing-masing dapat merangkul dan mendukung mereka dengan bekerja sama mengatasi banyaknya masalah yang sistemik yang timbul. Kami berdoa juga ya Tuhan, bersyukur untuk atas karunia Roh Kudus yang menyatukan dan memberi kekuatan ke gereja-gereja anggota MWC di seluruh dunia. Kiranya kami semuanya Tuhan, anggota-anggota MWC ini boleh semakin bertumbuh, bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami serahkan kembali kepada BR. Terima kasih Ibu Hana Tanoto untuk pelayanannya. Ya, hari ini adalah Hari Anabaptis Sedunia ya. Kita memperingatinya atau kita melibatkan diri dengan turut mendoakan dan mengingat teladan yang sudah ditunjukkan oleh para tokoh Anabaptis, sehingga kita juga bisa meneladani untuk hidup seperti yang Kristus kehendaki. Kita akan menikmati firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta David Sarju Sucipto. Sebelumnya nanti Ibu Natasha Yunita akan membantu kita untuk membacakan ayat firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 yang akan menjadi dasar dari firman Tuhan yang disampaikan. Dan sebelum itu Ibu Natasha Yunita juga akan berdoa untuk persiapan firman. Mari kita semua mempersiapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian dari PPR 2 nomor 185, Duduk Dekat Kaki Yesus. Pada bait yang ketiga kita bangkit berdiri ya.
Yesus. Ku pandang masa laluku, sungguh betapa indah. Yesus menangkan jiwaku, sediakan firman-Nya. Duduk dekat kaki Yesus, sungguh berkat yang besar. Ku lepas dosa-dosaku, ku letakkan susahku, ku peroleh perhatian, Dia memberikan kuatan. Oh, aku ingin menangis dekat kaki Yesusku. Berkati aku ya Tuhan, bila ku di kaki-Mu. Pandanglah aku ya Tuhan, dengan kasih Yesusku. Jadikan aku ya Tuhan, suci dan benar selalu. Biar dunia kan tahu Tuhan selalu sertai. Silakan Ibu Natasha. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas hari yang indah ini, kami dapat kembali memuji dan kebesaran nama-Mu. Pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, berilah pengetahuan dan bimbinglah pendeta David yang akan menyampaikan firman-Mu, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Untuk kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Saya akan membacakan hingga ayat 20. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, di dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya
dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebab air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya persilakan Pendeta David Salju Sucipta untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Ya, sidang jemaat, silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Ya, puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Tema pada pagi hari ini yang kita renungkan bersama adalah hati yang menerima. Ya, teks tadi sudah kita dengar bersama, sudah dibacakan. Nah, pada zaman Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi itu tidak mau berbicara dengan orang-orang Samaria. Ya, memang Samaria itu dulunya adalah orang Yahudi. Gitu ya. Tapi setelah bangsa Israel itu pecah menjadi 2, Yerobeam dan Rehabeam, anak-anak Salomo itu, maka 10 suku itu mendirikan kerajaan sendiri, yaitu kerajaan Israel Utara, dan 2 suku, Yehuda Benyamin, itu mendirikan kerajaan sendiri di selatan. Nah, lalu kerajaan utara itu yang terdiri dari 10 suku ditawan oleh bangsa Asyur. Dan kemudian dibawa ke Asyur. Nah, ketika bangsa Israel yang utara, yang 10 suku ini ditawan Asyur, kemudian dibawa ke Asyur, ibu kotanya di Samaria, mereka kawin campur di sana. Jadi mereka sudah tidak mempertahankan lagi budaya Yahudi. Bekerja di sana, sudah enak di sana. Tetapi yang di selatan, yang 2 suku itu, tetap mempertahankan tradisi atau budaya Yahudi. Mereka dibuang ke selatan, ya, ke Babel. Nah, lalu orang-orang Yahudi menganggap bahwa Israel yang utara, orang Samaria itu sudah nggak asli lagi. Maka mereka tidak diakui dan mereka tidak diterima oleh bangsa Yahudi yang masih mempertahankan tradisinya, budaya Yahudi. Jadi mereka nggak mau kawin campur yang di selatan itu. Tapi yang di utara, ya kawin campur di sana. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu terjadi permusuhan terus sampai Tuhan Yesus pada zaman Tuhan Yesus itu. Nah, di dalam pasal 4 ayat 1 sampai 42 tadi dikisahkan tentang percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Di sebuah tempat, di sana adalah sumur Yakub di Sikar. Nah, ayat 4 dikatakan ia harus melintasi Samaria. Nah, Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Nah, Samaria ini terletak di antara Yudea dan dengan Galilea. Jadi pada waktu Tuhan Yesus akan ke Galilea,
dia dikatakan harus melintasi daerah Samaria. Tetapi kalau orang-orang Yahudi tidak mau menginjak tanah Samaria, dianggap najis itu. Karena ya Samaria tadi saya jelaskan sudah tidak lagi mempertahankan, menjaga tradisi budaya Yahudi. Nah mereka lebih suka keliling itu ya, menyusuri sungai Yordan ke selatan, dan waktunya itu 6 hari. Tapi kalau melalui Samaria itu hanya 3 hari. Tetapi bukan masalah 6 hari 3 hari yang dipertimbangkan oleh Tuhan Yesus. Saya melihat di sini bahwa Yesus itu memiliki misi akan bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Jadi ini adalah inisiatif dari Tuhan. Dia punya misi akan menyelamatkan seorang perempuan yang selama ini antara Yahudi dengan Samaria ini terjadi pertentangan, terjadi tembok pemisah di sana. Nah, pendekatan misi ini adalah dengan cara yang sangat sederhana, Bapak Ibu, atau penginjilan lah gitu ya. Penginjilan yang dipakai oleh Tuhan Yesus ini sangat sederhana, memakai bahannya ada, memakai situasi yang ada, yaitu tentang air minum. Tepat pendekatannya. Ayat 9 dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Nah di situ ada catatannya, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya masalahnya tadi sudah saya jelaskan. Gitu ya. Nah perempuan Samaria ini sangat terkejut gitu ya. Dia bertemu dengan seorang Yahudi, tetapi orang Yahudi ini mau menyapa dengan perempuan itu. Mungkin kalau dia bertemu dengan orang lain, cuek, nggak mau menyapa dengan perempuan itu. Gitu ya. Yesus ini seorang Yahudi, ayat 10 katakan, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, jadi sampai di sini perempuan Samaria ini masih menanggapi dari perkataan Tuhan Yesus itu secara logika. Dia datang ke sumur itu untuk mengambil air, bawa pulang, supaya sebagai untuk konsumsi. Tetapi di sini Tuhan mengatakan, aku akan memberikan air hidup. Nah, belum nyambung di sini ya, belum connect ini perempuan Samaria ini. Ya. Nah, lalu ayat 11 dikatakan, kata perempuan itu padanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini sangat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jadi nggak mungkin dong, sumur ini sangat dalam. Nah biasanya Bapak Ibu sumur-sumur di daerah Israel itu sangat dalam, ya sekitar 30 meter lebih itu. Dan setiap orang itu punya kebiasaan kalau ke sumur itu membawa timba sendiri. Nah saya orang kampung, gitu ya. Zaman dulu waktu saya kecil, tapi saya masih kecil juga ya, nggak gemuk-gemuk. Itu kalau orang ya misalnya ingin ke sungai gitu ya, atau ke sumur orang lain itu bawa timba sendiri. Ya, bawa gayung sendiri, nanti bawa pulang. Nah, di sini Tuhan Yesus nggak bawa apa-apa. Maka ini, kok heran sekali. Dari mana? Apakah engkau lebih hebat, lebih besar dari nenek moyang kami Yakub yang memberikan sumur ini? Nggak nyambung Bapak Ibu ini ya, nggak nyambung. Karena yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus di sini adalah perkara-perkara rohani, tetapi dia tanggapannya masih hal-hal yang jasmani. Kenapa? Karena dia belum punya hati menerima. Hatinya belum tersentuh, pikirannya belum terbuka ya oleh kuasa Roh Kudus oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, ayat 13-14 kita perhatikan, jawab Yesus padanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, Bapak Ibu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Wih, luar biasa. Nah, seandainya saya ditawari seperti ini, saya semakin penasaran, betul nggak? Apa ini? Air yang bisa membuat tidak haus untuk
selama-lamanya. Jadi coba kita bayangkan, seandainya kita hadir di tengah-tengah, disitulah perempuan Samaria, pasti dia penasaran, betul nggak? Pasti dia ingin tahu. Kalau begitu enak dong. Saya nggak usah repot-repot datang ke sini lagi, nanti dapat air minum, bawa pulang, sudah puas, nggak dahal lagi. Dan jaminannya apa? Selama-lamanya. Nah, maka karena dia penasaran, pengen cepet-cepet, gitu ya, pengen segera. Ayo cepet gitu ya, ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Enak kan? Enak. Dia kan setiap hari dia harus datang ke situ nimba air, susah apa ya gitu ya, 30 meter, kemudian dia harus bawa pulang. Nah, tetapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus ada jaminan. Tidak akan haus untuk selama-lamanya. Perhatikan Bapak Ibu di sini. Kata-kata dari Tuhan Yesus ini sangat luar biasa. Kata-kata Tuhan Yesus ini sangat berkuasa. Jadi di sini perkataan Yesus itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa terhadap perempuan Samaria itu. Air yang kuberikan kepadamu dan kamu tidak akan haus lagi. Ini kata-kata yang kuasa ini. Betul nggak? Ada pengaruh yang sangat luar biasa, makanya perempuan Samaria itu penasaran. Beri dong kalau begitu Tuhan, ayo cepat-cepat. Nah gitu ya. Nah, ini ada pengaruh yang sangat luar biasa terhadap perempuan Samaria itu. Ya, jadi kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sangat berpengaruh, mempengaruhi pola pikir perempuan Samaria. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang mempengaruhi hidup Bapak Ibu akhir-akhir ini? Paling tidak 2 tahun akhir ini ya, kita tahu semua. Kesusahan, kesedihan, persoalan, pergumulan yang mempengaruhi kita di dalam pikiran kita, firman Tuhan atau masalah? Katakan sejujurnya. Coba Bapak Ibu ingat, ya, yang kita selalu ingat firman Tuhan atau COVID, firman Tuhan atau Delta, firman Tuhan atau Omikron. Coba selama 2 tahun ini, 2020-2021, apa yang paling banyak Bapak Ibu posting di media massa? Di HP itu loh. Firman Tuhan, kebaikan Tuhan, atau COVID. Firman Tuhan, Pak, wow, luar biasa begitu ya. Nah coba Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita belajar dari perempuan Samaria ini. Kalau yang mengisi di dalam pikiran kita ini adalah perkataan-perkataan Tuhan, firman Tuhan membuat iman kita itu kuat, membuat pengharapan kita kuat. Tetapi kalau yang kita posting, yang kita pikirkan adalah COVID, Omikron, Delta, kita takut. Waduh, itu juga akan mempengaruhi pikiran kita. COVID ada, Delta ada, sudah berlalu, Omikron, lebih tua kan, Om namanya kan. Dulu yang pertama kan COVID, kenapa disebut COVID? Iya karena dari Cina, mana COVID. Ya kan, kalau Jawa, Masfit gitu kan. Nah itu ada, meskipun tidak ada wujudnya Bapak Ibu. Yang penting bagi saya kita tidak takut. Kenapa? Allah kita lebih besar, tapi kita jangan sembrono. Yang penting kita tetap menjalankan prokes, ya, kesehatan ini, itu ya, protokol kesehatan, vaksin mutlak, booster mutlak juga, gitu ya, karena itu bermanfaat bagi kita. Jadi apa yang kita pikirkan itu bisa mengubah pola laku kita. Apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi tindak tanduk kita. Kalau yang kita pikirkan adalah firman Tuhan, maka kita akan menjadi kuat. Tapi kalau yang kita pikirkan ketakutan-ketakutan yang selama ini menghimpit kita, mempengaruhi kita, lalu kita posting ke sana,
Ya maksudnya kan baik Pak, itu nggak baik. Kalau firman Tuhan pasti baik. Baik bagi kita, orang lain mungkin takut, gelisah, resah gitu kan. Tapi ayo kita kuat. Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Tuhan memberikan perlindungan pada kita. Ayo tahun 2022 kita semangat. Saya sering memberikan semangat pada jemaat seperti itu. Omikron tinggalkan aja. Ada tetapi tinggalkan saja. Supaya tidak membuat kita takut karena Tuhan melindungi kita. Perhatikan ayat 15 ini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang ke tempat ini untuk menimba air. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus berbicara tentang janji. Di sini Tuhan Yesus berbicara tentang kepastian, jaminan yang nyata, apa yang kuberikan kepadamu dijamin. Pasti kamu tidak haus lagi. Tapi di sini ternyata ada syaratnya Bapak Ibu. Ya. Untuk menerima air hidup itu yang membuat dia tidak akan haus selama-lamanya, tidak akan dahaga lagi, ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh perempuan Samaria. Apa itu? Ayat 16. Oke, kalau begitu. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu untuk datang ke sini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, perempuan Samaria ini akan diberikan sesuatu yang pasti dijanjikan Tuhan itu, tetapi syaratnya kamu harus membereskan dosamu dulu. Panggil suamimu datang kemari. Nah, ini yang seringkali disalah tafsirkan Bapak Ibu. Ya, ini ditafsirkan sebagai suami secara biologis, suami secara fisik, padahal bukan seperti itu. Ini seorang wanita punya suami 5, luar biasa dong, hebat dong. Dan Tuhan katakan ini yang sekarang, suami yang ke-6 juga bukan suamimu. Nah suami ke-6 itu siapa? Sebetulnya Tuhan Yesus. Nah kenapa? Nanti akan saya jelaskan di sini. Ya. Jadi ayat 17, 18 ini satu pengakuan dari perempuan Samaria itu. Aku tidak mempunyai suami. Dan kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah, kalau perempuan Samaria itu sudah punya 5 suami secara fisik, Tuhan Yesus katakan, bohong lu ya. Itu kamu sudah punya suami. Kamu ini perempuan apa sih? Nah itu kan yang sering kali ya, banyak pendeta, banyak orang Kristen mengatakan ini ada perempuan yang nakal, perempuan yang nggak benar, perempuan yang waduh macam-macam, kasihan benar gitu. Padahal kita nggak tahu konteksnya, tapi kita sudah menghakimi Bapak Ibu. Nah sebetulnya apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus suami di sini? Bukan suami secara fisik. Tadi di awal saya jelaskan bahwa orang-orang Samaria itu berada di Israel Utara berada di Samaria, mereka kawin campur dengan penduduk di sana. Nah, itu termasuk pola penyembahan mereka juga tercemar. Mereka menyembah berhala-berhala di sana. Bagi orang Israel, antara Allah dengan manusia itu seperti relasinya suami istri. Gitu, ya. Nah, jadi kita harus melihat konteksnya di sini, bahwa yang disebut di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini bukan suami secara fisik. Nah, saya akan membacakan konteksnya. Bapak Ibu bisa baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 29 33. 2 Raja-Raja 17 29 33 supaya kita ngerti nanti masalah ini ya, dan kita tidak lagi menghakimi perempuan ini. Perempuan ini perempuan yang cerdas loh, perempuan yang hebat loh. Dia hafal dengan Taurat loh. Di gunung ini, ya, di gunung Gerizim ini kami, nenek moyang kami menyembah. Di sumur Yakub ini, berarti dia belajar Taurat dong. Dia belajar Alkitab. Nah, 2 Raja-Raja pasal 17, 29-33, tetapi setiap bangsa itu, termasuk orang Samaria, termasuk Israel yang 10 suku itu ya, telah membuat Allahnya sendiri dan menempatkan di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian
di kota-kota yang mereka diami. Orang-orang Babel membuat patung Sukot Benot, ini allahnya nomor 1. Orang-orang Kute membuat patung Nergal, 2. Ini ya patung dewa-dewa yang disembah. Orang-orang Hamat membuat patung Asima, 3. Dan orang-orang Awa membuat patung Nibas, 4. Dan Tartak, berarti 5. Ya. Orang-orang Sefarwim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adramelek dan Amamelek, para allah di Sefarwaim. Di samping itu mereka berbakti kepada Tuhan dan mengikat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Maka orang-orang inilah melakukan ibadah bagi mereka di kuil atas bukit-bukit pengorbanan itu. Mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam masa itu mereka beribadah kepada ilah atau Allah mereka sesuai dengan adat bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan. Nah, di sini Bapak Ibu, ya. Jadi yang dimaksud di sini suami itu adalah bukan suami secara fisik. Ini hebatnya Allah kita, ini hebatnya Allah Israel, bahwa relasi hubungan antara Allah dengan umat itu diibaratkan sebagai suami dan istri. Jadi Allah itu suami kita. Kita sebagai jemaat istri kita. Kita istrinya Tuhan Yesus. Nah, di dalam Hosea pasal 2 ayat 18 sampai 19 ini jelas sekali. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Jadi konsep antara Allah dengan umat itu relasinya seperti suami dan istri. Nah, dalam perjanjian baru juga begitu. Nanti kita akan bertemu dengan siapa? Mempelai laki-laki. Betul enggak? Kita mempelai perempuan. Nah, ada 10 gadis itu kan, itu melambangkan juga ingin menyongsong mempelai laki-laki. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jadi di sini ya kita tahu bahwa perempuan Samaria itu adalah bukan perempuan yang nakal, bukan perempuan sundal, ya, bukan perempuan sembarang perempuan. Tetapi meskipun dia punya Allah yang satu, Allah Israel tetap disembah, tetapi dia juga punya ilah-ilah dewa-dewa yang 5 itu disembah. Nah ini, makanya ini yang sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Makanya ketika setelah mereka 70 tahun itu ditawan, mereka pulang, orang-orang Israel Utara nggak boleh pulang, nggak boleh. Makanya mereka mendirikan Bait Allah di Gunung Gerizim sebagai tandingan Bait Allah yang ada di Yerusalem. Nggak apa-apa, mereka punya Bait Allah. Nah, orang-orang Samaria juga punya Bait Allah di sana. Nah, ayat 19 dikatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Jadi ketika Tuhan Yesus bongkar dosa perempuan ini, ya, tentang ilah-ilahnya, tentang suaminya itu, dia tahu bahwa yang diajak bicara, bahwa siapa yang ada di depannya, dia adalah seorang nabi. Jadi Bapak Ibu, tadi yang pertama, pengetahuan tentang Yesus itu hanya sebagai orang Yahudi. Tapi lama-lama imannya ini, pengetahuannya ini semakin bertumbuh. Yang kedua, menganggap Yesus sebagai apa? Sebagai seorang nabi. Nah, tetapi terus itu ya, terus bertumbuh itu. Bukan hanya sebagai orang Yahudi, bukan hanya sebagai seorang nabi, dan akhirnya dia mengakui bahwa Yesus itu adalah seorang Mesias. Wow, berarti perempuan ini sangat luar biasa. Dari mana dia tahu bahwa dia akan seorang Mesias? Itu sudah dijanjikan di dalam perjanjian lama. Dan tentu wanita ini, perempuan Samaria ini membaca Taurat sehingga dia mengerti sejarahnya. Dan dia tahu tentang Mesias. Kalau Mesias itu akan datang, maka Mesias itu akan menyelamatkan bangsa Israel. Gitu. Makanya setelah itu berdialog dengan Tuhan Yesus, dia tahu tentang bahwa nenek moyang kami beribadah di Gunung Gerizim ini. Dan ayat 24 Tuhan Yesus katakan begini, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah disinilah
hati perempuan itu sudah menerima. Sehingga Tuhan semakin meneguhkan firman yang ada di dalam hati perempuan itu. Sehingga terbuka rohaninya, terbuka pikirannya, dia semakin mengerti tentang firman Tuhan. Kita ibadah, kita menyembah Allah itu bukan lokal, ya bukan di tempat ini, bukan di Yerusalem, bukan di Gunung Gerizim, tetapi di mana saja, kapan saja. Jadi kan menyembah Allah dalam roh kebenaran itu kan tidak bisa dibatasi apa Bapak Ibu, ruang dan waktu, betul nggak? Seperti saat ini, ya atau minggu-minggu atau tahun-tahun yang lalu, kita beribadahnya tidak di gereja bukan, tapi di rumah masing-masing. Apakah Allah nggak hadir di rumah? Hadir. Kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, tidak dibatasi ruang dan waktu, dimanapun kita menyembah dengan Tuhan, yang penting dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Tuhan hadir di mana kita beribadah. Tetapi jangan kebablasan Bapak Ibu. Ya, teknologi digital secanggih apapun tidak bisa membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Saya ulangi lagi. Secanggih-canggihnya teknologi itu tidak bisa membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Ada waktunya. Dan ini mungkin waktunya. Kembali lagi kita ke gereja. Waduh, ya, saya melayani jemaat itu ya Bapak Ibu sudah keenakan di rumah. Pak, kalau di rumah itu enak loh. Kita dengar khotbah bisa sambil nyuci. Kita dengar khotbah sambil setrika. Kita dengar khotbah sambil ya melakukan kegiatan yang lain. Pak, Bu, Saudara, saya katakan itu enggak ibadah, tapi itu nonton. Seperti Bapak Ibu nonton sinetron, nyambi apa-apa. Kalau namanya ibadah kan seperti ini, betul enggak? Meskipun di rumah, harus pakaian kita juga rapi. Ya, saya mengajak anak saya itu. Jadi kalau ibadah juga harus rapi. Kadang saya di gereja, anak saya di rumah. Gitu ya. Jadi konsep ibadah seperti itu. Jangan sampai Bapak Ibu dan Saudara sekalian menjadi anggota GYI. Apa itu? Gereja YouTube Indonesia. Saya bilang sama jemaat, nanti sekali-sekali kita nggak usah pakai YouTube. Lah nanti bagaimana Pak yang nggak datang? Ya nggak apa-apa, silakan saja. Karena sudah keenakan di rumah kan. Jangan menjadi anggota gereja YouTube Indonesia yang pendetanya nggak jelas gitu kan. Oh minggu ini saya klik dari gereja ini. Oh minggu ini saya senang ini, minggu ini senang ini. Nah Pak Edi nggak disenengin nanti gitu ya. Pak David nggak disenengin oleh jemaat. Karena apa? Sudah keenakan. Jadi saya tegaskan Bapak Ibu, teknologi nggak bisa ya menggantikan hubungan kita dengan Tuhan. Teknologi nggak bisa membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Yang bisa membuat kita lebih dekat adalah hubungan secara pribadi kita dengan Tuhan. Nah, perempuan Samaria ini sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Apa dampaknya ketika perempuan Samaria ini sudah bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi? Jadi nggak ambil air itu? Nggak jadi, langsung dia pergi ke kota. Karena jiwanya sudah dipuaskan oleh air hidup, pertemuan dengan Tuhan Yesus itu. Nah ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hatinya sudah terbuka, hatinya sudah menerima. Orang yang menerima Tuhan Yesus secara pribadi, bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, ada dampaknya. Bapak Ibu Saudara berdampak enggak? Bapak Ibu sudah bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus? Amin. Luar biasa itu. Jadi kalau sudah bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, pasti berdampak bagi orang lain. Dia pergi ke kota. Gitu ya. Apa? Mengapa dia pergi ke kota? Memberitakan kabar baik. Memberitakan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Ya, bukan COVID yang dikabarkan. Dulu belum ada. Nah, kalau dia perempuan yang tidak baik, apalagi orang Israel itu, maaf ya, wanita itu enggak dianggap loh. Ya, Indonesia dianggap karena ada emansipasi aja dari Kartini waktu itu kan, baru dianggap. Zaman dulu enggak. Kesaksian juga enggak bisa, enggak boleh didengar, enggak. Karena hanya sebagai wanita. Nah, kalau ini wanita yang nakal, wanita yang berzina, tidak mungkin mereka didengar oleh orang-orang kota.
Nah, jadi ketika berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, kemudian dia menceritakan tentang Yesus, banyak orang kota itu datang berbondong-bondong, ingin juga apa? Menikmati air hidup itu. Mereka ingin menikmati berkat dari Tuhan itu. Mereka ingin menikmati keselamatan. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita belajar dari perempuan Samaria ini. Jadi teologi kita, pemahaman kita terhadap Yesus belum tentu membuat kita bertemu secara pribadi. Perempuan Samaria hebat, dia belajar tentang Taurat, belajar tentang Alkitab, tapi dia hanya tahu dari kata orang lain, tapi tidak tahu dari dia sendiri, gitu ya. Maka ketika orang-orang itu bertemu dengan Yesus di dalam ayat 42 dikatakan, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan karena apa yang kamu katakan. Artinya apa? Kami percaya karena kami sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Berjumpalah pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan maka hidup Bapak Ibu akan berdampak kepada orang lain. Di luar sana masih banyak orang yang mencari kebenaran. Haus akan kebenaran. Siapa lagi kalau bukan kita? Mari kita memiliki hati yang menerima. Dan setelah kita menerima, kita bagikan kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami, Tuhan. Pengenalan, pemahaman terhadap Tuhan, kalau kami tidak berjumpa secara pribadi, itu semuanya akan sia-sia, Tuhan. Kami mengerti firman-Mu, kami mengerti tentang Engkau, tetapi kalau hati kami tidak Engkau jamah seperti perempuan Samaria, itu tidak ada artinya, Tuhan. Pagi ini kami telah belajar dari kehidupan seorang wanita, seorang perempuan yang begitu luar biasa. Engkau yang punya inisiatif untuk menemui dia. Dan perempuan Samaria itu membuka hatinya, membuka pikirannya. Lalu menerima Engkau. Dan menikmati air hidup itu, firman-Mu itu, dan menikmati keselamatan yang satu-satunya hanya datang dari Tuhan. Dan setelah perempuan itu menerima anugerah dari Tuhan, air hidup dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan, bukan hanya dinikmati sendiri Tuhan, tapi diberitakan pada orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Jadikanlah kami seperti wanita perempuan Samaria itu, yang rindu haus akan firman-Mu Tuhan, rindu haus untuk bertemu dengan Engkau, dan kami bagikan kepada orang lain. Sehingga hidup kami berdampak menjadi berkat, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Theo untuk memimpin ibadah. Terima kasih Pendeta David Sabtu Susipto untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang mengingatkan kita bagaimana kita seperti perempuan Samaria itu harus memiliki hati yang menerima, sehingga mau mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, menikmati air hidup, bahkan membagikannya kepada sesama ya. Mari kita bisa meneladani perempuan Samaria yang sudah dikhotbahkan tadi. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan memujikan dari PPR 1 nomor 98, Tuhan memimpin hidupku. Pada bait yang ketiga saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan memimpin hidupku, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi aku. Damai senang ku miliki jika Tuhan sertaku. Pastilah perbuatannya baik bagi hidupku. Pastilah perbuatannya baik bagi hidupku.
Tuhan memimpin hidupku di jalan sulit panjang, dan anugerahnya melimpah setiap malam dan siang. Roti hidup diberikannya sampai jiwaku senang. Dari batu air memancar dan dahagaku hilang. Dari batu air memancar dan dahagaku hilang. Tuhan memimpin hidupku dengan penuh kasih-Nya, membawa aku ke surga bagai ahli warisnya. Dalam kota yang di surga kekalah bahagiaku, dan kelak aku menyanyi, Tuhanlah pemimpinku. Dan kelak aku menyanyi, Tuhanlah pemimpinku. Komitmen kemuridan, pengakuan iman rasuli dan doa berkat akan dilayani oleh pendeta EDSS. Silakan. Iya, nanti untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di ibadah online, jangan tergesa-gesa meninggalkan Zoom, nanti kita akan saling menyapa. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, mari kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia datang balik untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silahkan duduk, ambil waktu teduh. Tuhan berkati. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Kita bisa saling menyapa, yang dari sini juga bisa disediakan mic di tengah itu.